Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seperti biasanya. Dan tentunya anak-anakku semua, Ustazah harap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa pula untuk tetap klik like, share, dan subscribe-nya. Oke? Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 3, muatan PKN. Oke? Dan yang kita bahas adalah tentang pengamalan Pancasila, sila keempat dan kelima. Oke? Di semester 1 sebenarnya sudah disampaikan terkait dengan pengamalan Pancasila keempat dan kelima. Tapi karena pembelajaran ini sangat penting untuk kita semuanya, untuk itu akan diulang-ulang agar kalian bisa lebih paham lagi. Begitu nggih? Nah, sekarang Ustazah menampilkan bunyi dari Pancasila. Walaupun Pancasila sering diucapkan ketika upacara bendera, tapi belum tentu pula anak-anakku bisa hafal semua. Karena apa? Mungkin ketika upacara ada yang ngobrol sendiri, mungkin ketika upacara ada yang ngelamun, nggih. Jadi, marilah kalian lihat layar kalian semuanya, kita baca bersama-sama, nggih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Untuk simbol-simbolnya minggu lalu telah Ustazah sampaikan, mudah-mudahan kalian tidak lupa, nggih. Dan tadi ketika Google Meet juga sudah Ustazah singgung terkait dengan simbol bunyi, juga bunyinya. Begitu nggih? Kita lanjut ya, semuanya harus hafal Pancasila. Nah, sekarang sila keempat Pancasila, simbolnya apa ya? Siapa yang masih ingat? Sila keempat Pancasila, simbolnya seperti apa? Iya, simbolnya kepala banteng. Bunyinya seperti apa sila keempat? Panjang sekali, ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, dalam urutan Pancasila, sila yang keempat itu adalah yang paling panjang. Oke. Jadi, mulai sekarang harus terbiasa untuk menghafal Pancasila. Nah, sekarang adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dari bunyinya saja, sudah jelas bahwa sila keempat itu ada kaitannya dengan musyawarah. Jadi, semua bentuk musyawarah itu masuk di sila yang keempat. Contohnya ini. Musyawarah menentukan ketua kelas. Itu sudah pernah kalian lakukan ketika di kelas 1. Kalau di kelas 2 belum bisa kita lakukan, nggih. Jadi, ketika musyawarah menentukan ketua kelas,
itu masuk contoh dalam pengamalan Pancasila yang keempat. Ya. Jadi satu kelas itu berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, jadi karena pada saat kumpul bersama kemudian bermusyawarah, maka itu juga masuk dalam sila yang keempat. Oke, itu masuk sila yang keempat. Kemudian yang terakhir, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, jadi tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian berani untuk memberi usulan, berpendapat, itu juga masuk di sila yang keempat. Jadi ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu dimusyawarahkan bersama. Jadi tidak boleh, kamu harus pakai pendapatku, itu tidak boleh. Jadi kalau semuanya yang di situ sudah sah, sudah setuju dengan pendapat kita, maka dikatakan musyawarahnya itu sudah berhasil, sudah menemukan titik temunya, sudah menemukan tujuannya, seperti itu. Oke, jadi semua yang berkaitan dengan musyawarah, ingat ya anak-anakku, itu masuk di sila yang keempat. Seperti itu. Kemudian sekarang sila kelima Pancasila. Simbolnya seperti apa ya? Apa kalian masih ingat simbol sila yang kelima? Iya, padi dan kapas. Dua simbol ini masuk di sila yang kelima. Kalian ingat? Hanya sila yang kelima yang memiliki dua simbol, yaitu padi dan kapas. Nah, bunyinya sila kelima seperti apa? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila yang kelima adalah sila yang terakhir. Karena apa? Panca itu artinya apa kemarin? 5. Sila artinya dasar. Oke, diingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana contoh pengamalan sila yang kelima? Contohnya seperti apa pengamalan sila yang kelima? Nah, sila yang kelima ini agak sulit, nggih. Jadi perlu kalian perhatikan karena apa? Sila kelima ini agak mirip dengan sila yang kedua. Agak mirip. Tapi insya Allah yang Ustazah berikan kepada kalian semuanya mudah-mudahan bisa kalian pahami, nggih. Contoh yang pertama, menghormati teman, orang tua, dan guru. Jadi ketika kita menghormati sesama, menghormati orang yang lebih tua, itu masuk di pengamalan sila yang kelima. Kepada orang tua, kalian harus bijak bersikap seperti apa, bagaimana kalian menggunakan bahasanya. Di mutabaah sudah ada penggunaan bahasa krama, jadi usahakan gunakan bahasa itu. Kemudian menghargai hasil karya teman. Suatu misal ada temanmu membuat karya seperti kemarin dari plastisin, membuat pot dari plastisin. Entah bagaimana rupanya pot itu, kalian harus menghargai. Karena apa? Karena teman-teman kalian itu sudah berusaha untuk membuat sebagus mungkin. Tidak mungkin seseorang itu membuat karya dengan asal-asalan. Pasti mereka itu punya rasa bagaimana membuat hasilnya menjadi lebih baik, menjadi sangat bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbuat baik pada semua teman. Kalau kalian ingin memiliki banyak teman, maka berbuat baiklah kepada semua temanmu. Karena apa? Ketika kamu tidak ada di
samping mereka semua, maka kamu akan dirindukan oleh teman-temanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak berbuat baik pada teman-temanmu, maka ketika kamu tidak ada di samping mereka, maka mereka tidak merasa kehilangan suatu apapun. Bahkan mereka sangat senang karena kamu tidak ada di situ. Seperti itu, oke? Jadi, berbuatlah baik pada semua temanmu agar kamu memiliki banyak teman. Kemudian yang terakhir, berbuat adil pada teman. Ustazah harap semua yang ada di kelas itu adalah teman-teman kalian. Jadi, jangan memilih-milih teman. Ya, semua yang ada di kelas ini, 2B ini adalah teman-teman kalian semuanya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu si kaya, atau entah itu si miskin, semuanya itu adalah teman kalian. Dan kalian semua adalah anak-anaknya Ustazah. Oke, kalau di sekolah kalian adalah anak-anak Ustazah. Oke, jadi itulah contoh pengamalan sila yang kelima seperti itu. Oke, kalian ingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa dijawab seperti ini. Oke. Nah, sekarang ayo kita amalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika kalian mengamalkan nilai-nilai yang ada terkandung dalam Pancasila, itu semuanya sudah baik, nggih. Jadi sudah tertata dengan baik. Karena apa? Aturan yang ada di Indonesia itu semuanya tertuang dalam Pancasila. Oke, kalau kamu ingin menjadi bangsa yang baik, maka ikutilah aturan-aturan yang ada di negara ini seperti itu, nggih. Anak-anakku semuanya, gantian kalian dapat tugas dari Ustazah. Silahkan kerjakan LKS halaman 66 sampai 67. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 66 sampai 67. Kerjakan di LKS saja dan hasilnya difoto dan dikirim ke Ustazah. Ya, usahakan menulis di LKS-nya agak tebal nggih pensilnya, kemudian tulisannya yang agak rapi. Agar Ustazah bisa membaca jawaban yang kalian tulis. Kemudian ketika memfoto pun usahakan yang agak jelas. Karena ketika Ustazah harus mengoreksi lewat foto itu juga agak sulit, maka kirimlah foto terbaik kalian. Gitu nggih. Jadi kerjakan di LKS saja. Ustazah harap hari ini anak-anakku bisa tuntas semua, jadi besok tidak menumpuk lagi tugasnya. Nggih? Paham ya anak-anakku? Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami semuanya. Kemudian tugasnya segera dikerjakan, tidak usah ditunda-tunda. Jika sudah dikerjakan, silahkan kalian boleh bermain kalau memang tanggung jawabmu sudah selesai. Seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya.